Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarvan Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan creating an Oracle database. Langsung saja ke objektifnya. After completing the lesson, you will be able to following, yakni tujuan bab ini kita akan melakukan yang utama adalah bagaimana cara membuat DB menggunakan DB Configuration Assistant DBCA. Yang kedua adalah yang lain adalah salah satu fitur yang digunakan di DBCA, meng-create dan generate database. Yang selanjutnya adalah planning the database. Sebelum membuat database, ada tahapan yang paling penting. Membuat DB di Oracle tinggal dijalankan di DBCA, lalu pilih create DB, lalu next. Hanya perlu menuliskan nama DB saja. Yang susah bagaimana jika merencanakan sebuah DB, bagaimana DB berjalan optimal. Jika ada masalah bisa melakukan recovery. Ada beberapa hal yang kita ketahui untuk merencanakan sebuah DB. Yakni yang pertama adalah struktur logisnya seperti apa dan bagaimana mengimplementasikan secara fisik. Kita perlu menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang kedua, harus merencanakan desain DB secara keseluruhan. Yang ketiga, harus mempunyai strategi backup dan recovery jika ada masalah pada DB. Lanjut ke database example. Database example ketika membuat DB menggunakan DBCA, umumnya ada pertanyaan. Kita ingin menggunakan data warehouse. Data warehouse biasanya digunakan untuk riset atau meneliti data yang lama, dijalankan tidak sering dan tidak melibatkan data yang sangat besar. Untuk transaction processing tipe data database yang umum seperti kasir, dito, dalam satu waktu yang banyak sekali transaksi melibatkan data yang kecil. Atau general purpose, kita harus tahu ingin menggunakan apa. Ini untuk database configuration assistance DBCA. Ini adalah tampilan DBCA. Kita bisa membuat database, melakukan konfigurasi DB opt-in, menghapus DB, dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Using the DBCA to create database. Ini adalah pilihan setelah membuat database, pilih salah satu untuk kebutuhan kita. Ini using database create database. Global DB name adalah DB yang bisa database secara global. Biasanya nama underscore db domain underscore nama name. Jika DB hanya diakses secara lokal, tidak ada rencana bisa diakses ke internet, diisi Oracle pun tidak masalah. Selanjutnya, nomor 4 adalah manajemen opt-in. Bagaimana kita memanage DB kita nantinya. Defaultnya menggunakan Enterprise Manager DB Control. Ya, langsung kita lanjut ke instalasi berikutnya. Untuk maksud saya create tetap selanjutnya using the database creates. Tentukan password di CPA. Ada opsi lain menentukan masing-masing user default. Pilih storage-nya. Kita ingin disimpan data filenya di mana? Apakah yang pertama di file system hard disk yang sudah diformat, atau yang kedua RAID device hard disk yang belum diformat. Yang ketiga bisa disimpan di automatic storage management software untuk manage storage secara otomatis. Pilih lokasinya di mana. Lanjut, mulai Oracle 10. Dikenalkan dengan flash recovery area adalah area untuk menyimpan data yang dibutuhkan ketika memerlukan recovery sangat cepat. Kemudian sampel skema. Jika kita create untuk latihan, perlu coba-coba query di tabel data HR, belajar data warehouse, dan perlu mengakses data yang ada di user SH, maka dicentang. Jika untuk DB production tidak usah dicentang. Yang selanjutnya ada pengaturan memorinya. Jika kita pilih tipikal untuk menentukan berapa persen memori dari server yang digunakan untuk Oracle, untuk custom set bisa di set otomatis, shared management, atau manual. Lanjut ke selanjutnya adalah use. Di sini kita bisa atur storage-nya. Ini untuk mengatur storage. Selanjutnya, apakah kita bisa meng-create DB atau menyimpan sebagai template atau membuat script? Dia akan generate script yang akan disimpan di sini. Script ini untuk membuat DB. Lanjut untuk password management. Jika proses creating DB selesai, kita bisa lihat password manajemennya.
Kemudian ada creating database design templates. Ini untuk mendesain template database. Langsung saja di next. Ya, ini untuk using the DTBA to delete database. Ini jika ada database configure existence, langsung membuat sendiri. Dalam proses itu database sudah ada, langsung summary. Yang untuk akhir dari membuat database adalah di bab ini. Untuk pelajaran yang kita dapatkan adalah create database, membuat database, create desainnya, template-nya bagaimana, untuk cara kinerjanya dan lain-lain. Yang ketiga adalah generate database direction script. Ya, sekian untuk create database. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.